Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dwi Ade Handayani Syapah, Eskom Mkom, dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Gimana nih teman-teman semua? Apa udah siap belum nih buat ngejalanin serangkaian acara webinar? Sekaligus kita ada pelatihan dalam pembuatan portofolio yang menggunakan aplikasi Figma. Kan udah lumayan banyak juga aplikasi-aplikasi penyedia dalam pembuatan CV, portofolio, dan sebagainya. Pasti teman-teman di sini udah pada penasaran juga sama materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Tapi buat teman-teman yang bisa untuk menyalakan kameranya bisa dinyalakan ya, biar kita semua bisa kenal satu sama lain gitu. Oke, kalau gitu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars UMB. Kepada operator, dipersilahkan.
Oke, rangkaian selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana Reno Budi Susilo. Kepada Reno dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing Ibu Dwi Ade Handayani Capa, Eskom Mkom, dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Reno Budi Setiawan sebagai Ketua Pelaksana pada acara webinar hari ini. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir pada acara hari ini. Terima kasih untuk para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan semoga pada acara hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala hingga akhir acara nanti. Dan juga semoga ilmu yang diterima dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Reno atas sambutannya. Dan selanjutnya yaitu ada masuk nih kita ke rangkaian yang ditunggu-tunggu, yaitu rangkaian inti, acara inti, yaitu ada pemaparan materi dari pemateri kita, yaitu ada Eras. Tapi sebelum kita masuk ke pematerinya, saya akan memindah tangankan dulu nih, yaitu kepada moderator kita ada Syafika. Kepada Syafika, dipersilakan. Oke, terima kasih Anggi. Perkenalkan, saya Syafika. Di sini saya sebagai moderator dan boleh untuk langsung share screen ke CV-nya untuk saya bacakan. Oke, berikut adalah CV pemateri kita, yaitu Muhammad Elras Takilah yang lahir di Tangerang Selatan, Banten. Di sini Elras ini mempunyai semangat ya, antusias yang tinggi nih di bidang IT ya, terutama nih untuk software design. Seperti sesuai dengan judul webinar kita, yaitu ia akan bisa menjelaskan mengenai penggunaan Figma yang akan nanti untuk materi kita, dan dia juga mempunyai kemampuan dan kompetensi nih di Figma, di Microsoft Office, atau di bahasa Indonesia native or English. Lanjut ke bawah di pendidikan. Nah, sekarang pemateri kita nih Kak Elras nih, dia sekarang sedang mengambil pendidikannya di Universitas Mercubuana. Di S1 mengambil jurusan S1 Sistem Informasi. Dan sekarang mengambil ekstrakurikuler UKMI Al-Faruq. Dan memandu jalannya kegiatan BEM Fakultas Ilmu Komputer di tahun 2020. Dan untuk SMA-nya, dia di SMA 5 Tangerang Selatan mengambil jurusan IPS. Untuk penghargaannya nih, untuk penghargaannya ada juara favorit Isai Competition, ada Hackathon Indigo, Top 10 Finalist, ada Destinatalis Information System, ada Faculty of Computer Science Competition, dan mengikuti setiap acara kampus yang bertema teknologi. Dan ini ada beberapa sertifikat yang Kak Elras dapatkan dari tadi kompetisi-kompetisi yang udah Kak Elras ikuti. Oke, next. Dan ini ada beberapa project nih yang udah Kak Elras jalanin, yang udah Kak Elras lakuin. Ada UI UX juga ya. Ini bagus-bagus banget sih Kak Elras. Oke, untuk itu banyak banget ya projectnya, mantap banget nih Kak Elras. Oke, untuk itu kita langsung lanjut nih ke Kak Elrasnya untuk langsung dijelaskan nih mengenai pembuatan portofolio di Figma, supaya teman-teman bisa tahu nih di saat nanti mau mendaftar ke pekerjaan butuh portofolio, bisa nih belajar dari Kak Elras. Oke, silakan Kak Elras. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, gue nih kabar teman-teman. Semoga dalam lindungan yang sehat dan dalam lindungan yang Maha Esa, ya kan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah gabung dalam webinar kami.
mengenai topik pelatihan pembuatan portofolio menggunakan aplikasi Figma bagi mahasiswa. Oke, next. Oke. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan, ya kan? Nah, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rastakila dan saya sekarang ini sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa prodi sistem informasi di kampus Universitas Mercu Buana, Jakarta. Nah, jika kalian ingin mengkoneksi atau menghubungkan saya, bisa menggunakan sosial media yang tercantum dalam tersebut. Oke, next. Next, oke. Oke, jadi portofolio dan Figma. Nah, jadi mencari pekerjaan itu di zaman saat ini sangat membutuhkan yang namanya skill dan portofolio menjadi bukti meng-highlight dan menunjukkan kemampuan kita dan juga karya-karya kita. Oke, mungkin Kak Elras ada kendala koneksi ya, ditunggu teman-teman sebentar. Halo, tes. Oke, Kak Elras udah jelas. Oke, maaf sebelumnya ada sedikit kendala ya. Portofolio dan Figma. Jadi pada zaman sekarang ini itu sangat membutuhkan yang namanya skill dan portofolio, yang dimana salah satunya itu jadi bukti terpenting yang bisa untuk meng-highlight dan menunjukkan kemampuan kita untuk menunjukkan hasil kerja kita yang telah kita buat. Sebelum masuk ke tahap dunia wawancara kerja, pastinya perekrut itu melihat sampel yang pernah kita buat tentunya. Fungsinya bukan hanya untuk nilai bakat dan kemampuan yang dalam kita membuat desain, tapi juga melihat proses berpikir dan serta pertimbangan yang dilalui oleh seseorang tersebut dari awal hingga akhir. Karena perannya yang sangat penting, portofolio tidak bisa dibuat asal saja, tetapi perlu dibuat dengan sebuah konsep yang sangat matang. Untuk membuat portofolio, dibutuhkan aplikasi desain. Dan yang kita gunakan pada saat ini yaitu kita akan menggunakan aplikasi Figma yang berbasis cloud dan prototyping untuk proyek digital. Apa itu prototyping? Prototyping itu desain yang kita buat bisa kita implementasikan dalam bentuk web atau bentuk tampilan mobile. Nah, aplikasi ini sangat bagus dengan berbagai fitur yang ada untuk membantu kita dalam membuat portofolio dan akan melihat mengesankan. Karena di dunia kerja itu banyak sekali UI UX desainer yang menggunakan Figma.
dalam proses prototyping mereka. Maka kita bisa membuat banyak hasil kerja kita, kreativitas kita dengan Figma, dan sekaligus kita membuat portofolionya. Oke, next. Oke. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia itu ada sebanyak 8,47 juta per bulan Februari tahun 2022. Jumlah itu turun sekitar dari 350.000 yang sebelumnya yang mencapai 8,75. Meskipun belakangan ini mengalami penurunan, tetapi tingkat pengangguran itu belum kembali pada posisi normal karena pada bulan Februari tahun 2020 itu belum ada pandemi COVID, sehingga pengangguran kita itu 4,94%. Usai Kepala Margot dari Departemen BPS. Kepala BPS, Bapak Margot mengatakan, penurunan tersebut sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang turun dari 6,26% pada tahun 2021 hingga menjadi 5,83 pada Februari 2022 atau turun sebesar 0,43% dibanding dengan Februari tahun 2021. Bisa teman-teman lihat pada diagram di samping, pengangguran pada laki-laki itu ada sebanyak 6,31%. Tetapi untuk pada wanita, pengangguran itu menunjukkan data 5,09%. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio yang itu juga mendukung untuk mengurangi pengangguran ada di Indonesia. Oke, next. Oke. Fungsi portofolio bagi pelamar kerja atau kita mahasiswa yang sedikit lagi akan melanjutkan lulusan dan masuk ke dunia kerja. Nah, selain CV atau curriculum vitae, mencantumkan portofolio itu juga sangat penting untuk beberapa pekerjaan tertentu. Contohnya dalam desain, ya kan. Desain itu kan pastinya membutuhkan hasil kerja nyata atau dunia kreatif seperti videografi, fotografi, desain UX. Pastinya perusahaan juga ingin melihat hasil kinerja yang kita buat. Nah, beberapa fungsinya itu yang pertama itu adalah terbiasa mengarsipkan sebuah karya dan mencatat pencapaian. Saat membuat portofolio dengan otomatis maka kita akan mengumpulkan berbagai pencapaian yang ada. Hal ini menguntungkan kita bahwasanya kita akan memiliki arsip yang rapi dan runut atau yang ada. Kalau fotografi biasanya itu ada foto-foto terbaiknya yang nilai yang sangat tinggi yang bisa dijual untuk keperluan komersial. Ya, dan yang kedua, terlatih membuat desain. Nah, desain ini itu sangat penting. Meskipun sederhana dan tingkatnya pemula, membuat daftar pencapaian yang menarik atau e-casting dapat membantu kita mengimprovisasi kemampuan mendesain. Dan itu pengetahuan Anda akan bertambah dengan sering waktu, karena kalian akan mulai memahami bahwa banyak sekali jenis desain yang ada dan bisa dijadikan pilihan. Dan yang ketiga, dapat mengukur kemampuan diri sendiri. Selama proses mendata pencapaian diri, kalian bisa mulai memahami sejauh mana sebenarnya kemampuan selama ini. Bisa jadi sebenarnya potensi kalian itu sangat besar, tapi selama ini tidak sadar dan di mana letaknya passion kalian. Namun bisa jadi sebaliknya, kalian merasa memiliki kemampuan yang tinggi dan mendalam, tapi ketika memiliki atau melihat daftar ternyata masih banyak yang belum dikuasai dengan maksimal. Dengan begitu, kalian tidak akan salah menilai diri sendiri. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai motivasi.
dengan kita menyusun portofolio, membuat kita melihat pencapaian selama ini. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dengan begitu bisa muncul motivasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, next. Nah, komponen dalam membuat portofolio. Nah, di sini terdapat komponen-komponen penting dalam membuat portofolio yang kalian juga bisa menerapkannya dalam portofolio kalian. Yang pertama itu ada konten. Nah, konten ini berisi tentang pengalaman kalian sama kerja atau sama kalian membuat sebuah proyek atau karya. Namun, kita juga sebelumnya menentukan lebih lanjut terkait hal ini. Nah, kita juga mesti tahu apa yang ingin dilihat oleh HRD atau klien kita dalam portofolio kita. Nah, misalnya, jika kalian adalah seniman dan ingin melamar pada sayembara desain logo, perusahaan bisnis. Nah, maka kalian mesti mengkurasi karya logo kalian yang terbaik, yang sesuai dengan ide atau klien kita. Nah, selain itu, memberikan prioritas atau peringkat dalam menentukan karya dan pengalaman kerja dan portofolio juga merupakan hal yang penting. Dan yang kedua, ada perkenalan identitas. Nah, hal penting lainnya ada perkenalan dalam portofolio. Sebelum memamerkan karya yang pengalaman kita buat, sebaiknya perkenalan dulu diri Anda, siapa Anda gitu. Sehingga perkenalan ini dapat mencakup hal penting seperti nama, kontak, alamat, jejak pendidikan, skill yang kalian miliki. Nah, yang ketiga itu ada platform. Platform ini bisa kalian gunakan seperti yang kita akan gunakan nanti ya, yaitu Figma. Kalian bisa menggunakan Figma untuk membuat portofolio yang bagus dan ciamik tentunya. Dan kita juga mesti melihat terhadap perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini yang booming itu ada Figma, ada Adobe XD, yang tentunya dapat menjual ide kita menjadi lebih mahal tentunya. Yang keempat itu ada pembaruan berkala. Tentunya dalam membuat portofolio juga kalian mesti update dan upgrade, ya kan? Update itu ya kalian mesti mengikuti desain terkini yang sedang viral, yang sedang booming, supaya kalian atau HRD yang kalian ajukan dapat cocok dengan kalian. Lalu untuk upgrade ya kalian juga mesti menambah skill kalian, menambah soft skill kalian supaya para klien juga tahu kemampuan kalian sama dalam memegang proyeknya. Oke. Next. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan aplikasi yang namanya itu Figma. Figma ini adalah sebuah desain tool yang biasanya digunakan untuk membuat tampilan mobile atau desktop atau website dan lain sebagainya. Figma digunakan di sistem operasi Windows maupun Mac ataupun Linux yang dengan menghubungkan internet. Figma umumnya digunakan oleh banyak desainer atau UI UX, web design dengan berbagai fitur yang tersedia. Terutama Figma itu dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang dengan bersama-sama. Hal ini menjadikan Figma menjadi pilihan yang banyak, terutama untuk UI UX untuk membuat prototipe website atau aplikasi dengan efektif. Oke, next. Nah, pada zaman modern seperti ini, hampir semua orang itu membutuhkan yang namanya teknologi. Karena dengan adanya teknologi ini dapat membantu kita untuk mempermudah dan
meringankan beban kita. Istilah desain UI UX itu sering terdengar di kalangan desainer dalam perkembangan aplikasi berbasis desktop, website maupun mobile yang itu membutuhkan namanya UI UX. Untuk lebih lanjut mengenai UI UX, maka kita mesti tahu dulu nih konsep dan tujuan dari UI UX itu. Nah, UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan, visual, desain, sebuah sistem. Tampilan ini memungkinkan untuk pengguna terhubung dengan berorientasi dengan suatu produk. UI ini juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun UI juga tidak mesti indah, tapi mesti paham gitu apa yang kita sampaikan pesannya. Nah, untuk komponen yang ada pada UX itu, yang ada di UI itu ada antara lain ada komponen tombol, icon tipografi, tema, layout, animasi yang tampil pada sebuah produk. Karena semua komponen UI itu didesain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna. Oke. Jadi simpel itu UI itu adalah sebuah tampilan ya. Misalkan tampilan teksnya gitu, bentuk teksnya, logonya seperti itu UI-nya. Nah, jika dan UX itu merupakan sebuah proses desain dalam sebuah produk, lalu pendekatan pengguna. Jadi UX itu ya kayak apa yang dibutuhkan oleh si user gitu. Misalkan dalam WhatsApp, ya UX-nya yaitu user itu butuh yang namanya untuk mengirimkan file, mengirimkan foto gitu. Dengan pendekatan ini maka bisa menciptakan sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan si pengguna. Produk yang didesain juga menciptakan pengalaman yang baik dan menyenangkan bagi pengguna. Sehingga pengguna dapat nyaman saat digunakan. Nah, dalam UX itu ada komponen yang sangat penting tentunya. Seperti produk, struktur desain, navigasi pengguna produk, aspek visual design, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga menentukan branding, konten, dan copywriting yang sesuai dengan targetnya. Oke, next. Oke, jadi untuk persiapan kita saat ini, kalian bisa menggunakan yang namanya web browser itu bisa menggunakan Chrome atau Edge atau Firefox atau yang lainnya sesuai dengan kebiasaan kalian. Dan untuk perangkatnya kita bisa menggunakan PC atau laptop dengan RAM minimal 43 dan kalian juga bisa menggunakan tablet atau handphone yang pastinya itu juga untuk desain simpel-simpel aja ya. Kalau untuk lebih efektif dan efisiennya bisa menggunakan PC atau laptop. Oke, jadi itu adalah persiapan yang akan kita lakukan untuk membuat desain. Oke, selanjutnya kita akan membuat portofolio pada Figma. Kayak langsung praktik ya, Kak Elas ya? Betul, Kak Syafika. Ayo, teman-teman bisa buka laptopnya untuk kita lakukan pembuatan portofolio bersama. Ini teman-teman boleh kalau mau ikutin caranya Kak Elas nih mau buat portofolio.
Oke, sepertinya Kak Elras kayaknya kena koneksi lagi nih. Dimohon tunggu sebentar ya teman-teman. Lagi ke sini. Tunggu teman-teman. Oke, jadi kita Oke, teman-teman. Jadi kita sudah masuk. Oke. Ya, teman-teman. Jadi kita sudah masuk ke dalam website Figma-nya. Kalian bisa mengakses dengan klik link tersebut. Ya. www.figma.com. Nah, saya itu kan buat akun dulu ya. Bisa menggunakan login untuk mempermudah mengakses akunnya. Lalu kalian bisa create file untuk memunculkan halaman seperti ini. Jadi saya mau jelasin dulu nih untuk jelasin simpel saja untuk tools pada Figma saja. Jadi di sini itu ada
Toolsnya untuk umum, seperti untuk back to file dan edit file dan lain sebagainya. Lalu di sini itu untuk menggerakkan desain kita. Di sini untuk menggerakkan tampilan layout atau mengecilkan layout. Dan di sini itu untuk membuat frame-nya. Frame itu nanti bisa kita buat untuk tampilan mobile atau desktop atau hal lain sebagainya. Nah, lalu sini tuh ada kayak bidang-bidangnya. Jika kalian ingin menggunakan persegi bisa, atau line bisa, atau elips juga bisa. Jika kalian ingin mengkolaborasi atau mengmodifikasi, nah bisa menggunakan ini pen gitu dan pensil supaya lebih detail ya, multitasking. Lalu di sini ada itu untuk penambahan teksnya. Hand tool tuh untuk menggerakkan di sini ke kanan atau ke kiri ya. Dan komen itu untuk menambahkan komentar pada desain kita. Nah, oke. Di sini itu untuk pertama-tama kita buat dulu nih frame-nya. Oke, klik ini, lalu klik frame. Lalu ada tambah ya kan, icon tambah, kalian klik saja. Maaf. Ulang ya, kita klik ini, kita klik frame. Nah, di sini kita akan membuat portofolio itu versi desktop. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, lalu setelah itu kan juga mesti membuat dulu nih layout grid-nya untuk mempermudah ukuran setiap font-nya. Nah, kita pilih layout grid, lalu kita pilih kolom 14. Nah, 15 baris. Lalu margin itu kita pilih 120 dan guturnya kita pilih 30. Oke, pertama kita buat dulu tuh logonya. Oke, untuk buat logonya lalu kita
Halo, tes, tes. Oke, maaf ya teman-teman, ada kendala tadi, kendala koneksi. Oke, Kak Elras. Oke, jadi pertama itu kita buat dulu nih logonya. Kita bisa buat teksnya dulu, jangan di sini. Oke, ini sudah kita buat. Kita akan menamakannya itu kita akan menamakannya itu ada Smith. Bebas ya teman-teman juga bisa menamakannya dengan nama apa. Untuk ukurannya itu 36 dengan nama fontnya itu adalah Sambai. Seperti ini ya. Di sini kita untuk merapikannya bisa kalian pilih ada keyboard kalian. Nah, lalu seperti ini tampilannya. Nah, oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Sudah, kita akan membuat navbarnya. Ini kita dubelkan saja. Banyak 4. Oke. Setelah itu ada yang namanya home. Lalu yang kedua itu ada yang namanya about. 3 itu namanya portfolio. About. Yang keempat ini namanya service. Lalu kita pilih navbar tersebut. Caranya kalian pilih dulu kotaknya, lalu kalian klik shift dan klik kiri pada mouse kalian. Nah, seperti ini. Untuk meletakkannya kita pilih icon yang pada ini dengan Figma. Nah, option dan kita pilih horizontal spacing untuk menyamakan spasinya. Supaya lebih bebas lagi, kita jadi bawain nggak? Kita pilih teksnya itu, kita pilih enggak saja. Lalu kita pilih semi bold. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, untuk ukuran itu adalah 16.
Kita pilih 16 saja. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita pilih juga nih untuk tombol kontak US-nya supaya lebih mudah juga lain untuk menghubungi kita. Oke, sudah. Kita pilih oke. Nah, lalu untuk tombolnya kita bisa menggunakan oke. Kita bisa menggunakan tombol yang telah saya buat sebelumnya untuk menghemat waktu. Oke. Oke, di sini saja ya. Oh, ini kan karena ketutupan, kita bisa klik kanan mouse dan kita pilih untuk di belakangnya. Oke. Lalu di sini kita katakan saja. Nah, sudah. Kita grupkan, klik kanan, grup. Tujuan itu untuk mempermudah ya kan. Jadi nanti tampilannya itu tidak banyak seperti ini. Jadi singkat dan lebih efektif tampilannya. Oke. Untuk warnanya kita ganti saja warna putih supaya lebih terlihat. Ya. Ya. Lalu kita ratakan lagi balik. Oh. Nah, sini. Nah. Setelah itu kita akan membuat nah, kita pakai saja yang ini teksnya. Kita isi dengan nama perkenalan dulu. Kita kasih nama Adam Smith aja supaya lebih cool. Oke, kita pilih jenis fontnya itu adalah kanit, jadi bold, dan ukurannya itu 24. Nah, supaya lebih kebaca. Untuk ukuran itu adalah 204 jarak ukurannya, ya, sini ke atas. Oke. Kita buat lagi, kita duplikat, bisa Ctrl D pada keyboard kalian.
kita isi kenalan lagi. Oh. Siap. Oke. Sini itu kanit sini buat oke. Dan kita ubah ukurannya jadi 84. Maaf 64 tadi sih. Ini bagus. Nah. Dan juga kita tambahkan juga ya frame-nya. Nah. Oke, tambah lagi. Nah. Tingginya itu 1024. Oke. Oke, lebih panjang. 1024 tingginya. Dan kita ke kanan, kita beli back supaya lebih bagus. Di sini kita warnain putih saja supaya lebih bersih. Nah, setelah itu, oh ya, untuk frame-nya kita warnain yang putih. Kita pilih yang ini saja supaya kelihatan. Jadi gitu perbedaannya. Nah, lalu sini kita pilih oke. Kita tambahkan emailnya supaya lebih mudah kalian menghubungi kita. Oke. Misalnya kita nama adams@gmail.com. Di sini kita kecilkan ukurannya jadi 32. Oke. Untuk warnanya bisa kita samain aja warna oranye aja. Oh ya, untuk cara mudahnya untuk warna itu kalian bisa pilih dulu kotaknya, lalu kewarnaannya atau palet. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi berubah warnanya tanpa kita mesti tahu kode X-nya. Ya. Untuk jaraknya itu 47. Oke, udah. Nah, setelah itu kita tambahkan fotonya. Foto kalian juga bisa. Sini fotonya itu ada di oke.
Nah, oke. Lagi oke sih. Des masuk. Oh, sudah masuk? Oke, maaf ya tadi koneksi lagi. Nah, di sini tuh untuk meletakkan fotonya kita bisa pilih foto dan frame. Lalu kita bisa, nah kita bisa pilih ini untuk menengahkannya. Oke, lu kan gangguin saja. Nah, oke. Nah, setelah itu supaya lebih meyakinkan klien ya, kita akan menambahkan pengalaman kita. Nah, oke, misalnya ini 7 tahun pengalaman misalnya. Oke, lalu untuk tahun itu bisa kita ubah ukurannya. Kita pilih foto, lalu keyboard, dan itu 20. Untuk tahun itu kita bisa kita pilih kanit, keyboard, nah buat saja supaya lebih gede, dan ukun itu dia 62. Nah buat saja supaya lebih fix. Oke. Kita pilih keduanya, kita dudukkan, kita atur space-nya, dan ya saja. Dua, lima, 4 sini lebih bagus di sini ya. Ya, di sini. Kita warnain hitam saja. Ya. Kalau kurang rapat bisa didekatkan.
Sini. Untuk fotonya kita besarkan ya. Kita klik ini scale. Jadi 279 nah, seperti ini. Nah, pas taruh lagi ke tengah. Ya. Lebih bagus kita tambahkan background-nya di belakang. Kita pilih ellipse. Oke. Dengan resolusinya 389. 389. Nah, kita ketahuan saja. Sini pas. Bawahin. Ini. Kita kasih warna oranye saja. Oke, kita pilih, kita ganti yang solid, tapi ini gitu. Ini sudah, kita bisa tambahkan lagi di bawahnya tentang project yang telah kita kerjakan. Di sini itu kita perjelasnya CV2. Lalu kita pilih deskripsinya. Oke. Misalnya kita namain dulu jadi warna hitam. Solution. Ya. Proses desain.
Kita duplikat lagi keduanya. Yes. Saya gitu. So, jeans. Oke. Di sini kita ganti saja untuk misalnya foto. Boleh. Jadi 24. Lalu kita atur spasinya 48. Nah, seperti itu. Oke. Ini kita atur spasinya lagi jadi 35. Kita tambahkan ini untuk projectnya 35. Oke. Nah, kita klik lagi. Kita duplikat. Ganti 90. Kayak sudah. Sini itu 11 untuk space-nya. Ini 11. Nah, mas. Enggak. Ini kita grouping lagi. Ini kita grouping lagi. Tiga. Oke. Lalu setelah itu kita buat tampilan card-nya atau kartu di sampingnya. Kita pilih ini, rectangle. Sudah. Tes warna putih.
untuk ini itu bagian di bawah ini adalah untuk sisinya. Untuk sulitnya kita terus jadi 20 seperti itu. Untuk tingginya itu jadi 497 dan 1 kita ikan kita tambahkan lagi judulnya. Di oke, bisa dengan untukkan dan 40 untuk ukurannya. Oke. Nah, bawahnya itu jadi tambahkan lagi. Oke. Nah, lalu sini kita tambahkan untuk ikonnya. Nah, kita pilih ellipse. Jadi 85. 95 juga. Oke. Setelah itu kita letakkan dengan cut-nya, kita pilih ini. Ya. Oke, kita kanan lagi. Video ketiga lebih rapi ya. Setelah itu kita pilih teksnya, kita ke tengahnya. Kita rapikan. Cukup. Ini
Kita ganti warna jadi dan saja. Oke. Terlihat. Kita ke bawah. Seperti ini. Nah, ini itu edit saja jadi crop shadow. Dengan bayangannya itu A4 dan 14. Untuk jelasannya kita menjadi 7. Oke, lalu untuk stroke-nya tambahkan, kita pilih abu-abu. Ya, gitu. Oke. Itu nggak kelihatan karena background itu gelap. Kalau kita putihin, nanti baru kelihatan. Nah, kita tambahkan saja. Kita duplicate lagi. Ini kita hapus. Oke. Kita duplicate. Nah. Bisa lebih rapi. Dan buka lagi. Ya, kita ganti ini mobile app dan 30 project. Lalu untuk brandnya kita ganti 30, ini 10. Ini kita ganti saja warnanya, ikutin yang maju ini. Jadi warna ungu saja. Ya. Lalu kita pilih icon ya. Kalian bisa menggunakan website media icon, bisa menggunakan favicon atau lain sebagainya. Nah, sini kita copy paste saja sebelumnya. Copy send. Nanti kita ratakan lagi. Nah, untuk mobile dan brand. Oke. Copy and paste. Oke. Kita katakan lagi juga seperti itu, dirapi katanya.
Lalu kita tambahkan lagi untuk pengalaman kerjanya. Luarnya, oke. Ini saja ya, kita duplikat frame-nya. Nah, itu tadi yang kita edit itu jadi tambahkan bayangannya di bawahnya. Nah, oke. Kita rapikan jadi ya, kita tambahkan judulnya. Ya. Oke. Ini, oh. Ketengahin bersama. Nah, itu. Ini gimana saja supaya bagus. Di sini kita tambahkan PT-nya. Oke. Kita lihat lagi bawahnya untuk tahun jangka waktunya. Yang ketiga kita buat 4. Nah, untuk spesial nomor 7 dan bawahnya itu ya pas. Nah, di sini kita tambahkan ikon-ikon yang lebih rapi. Nah, di sini kita ikonnya 40-40. Nah, oke. Kita ke tengahin. Oke. Sini. Dan yes. Di sini.
bagus. Lalu kita duplikat saja. Kita gedekan. Seperti itu. Kita berikan, kita besarkan. Untuk yang atasnya itu kita pilih 75 dan lalu sih kita edit saja di bagian stroke-nya akan kosong ya. Ya. Lalu kita pilih nah, ini kita dekat saja supaya bukan bagian sini. Hayati. Oh, platform. Good. And Oke. Sini kita space kita pilih 10. Oke. Coba. Lalu kita buat garis ke bawah. Sini sampai sini saja. Kita klik tadi yang kita klik di 3, kita klik dash full. Lalu sini kita buat grouping. Grouping, kita grouping, sini kita grouping lagi. Setelah itu kita pilih ketiganya, lalu kita duplikat lagi, kebawahin,
Ya, lihat lagi. Ya, oke. Kita ganti saja nama pettingnya. April. Mei. Pilih UX. Untuk konsumsi saja dengan yang atas. Ya. Sudah. Ini seperti ini tampilan text box-nya. Jadi kita hilangkan, nah seperti ini hasilnya. Oke, sudah bagus. Kalian bisa memodifikasi untuk selebihnya sesuai dengan hal yang kalian inginkan. Jadi selaku pembicara, mohon maaf apabila ada kesalahan kata kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembalikan ke moderator, ke Syafika. Oke, Kak Elras, mantep banget nih. Buat teman-teman bisa dicontoh nih ya kalau mau membuat portofolio atau mau daftar magang atau mau daftar kerja bisa nih buat portofolio nih kayak Kak Elras. Oke, kita masuk sesi tanya jawab ya Kak Elras. Siap-siap Kak Syafika. Oke, nih ada yang mau tanya nggak nih sama Kak Elras? Bebas mau tanya apa aja nih tentang portofolio atau tentang Figma. Boleh nih tanya ke Kak Elras. Boleh on mic atau mungkin langsung di chat box. Boleh Kak Bibisono mau on mic atau di chat box? Silakan Kak Wibisono. Oke nih ada pertanyaan Kak Elras dari Kak Wibisono Bayu. Mengapa dalam pembuatan portofolio harus menggunakan Figma? Boleh Kak Elras langsung dijawab atau mau langsung sekalian nunggu? Atau satu-satu aja? Mau langsung dijawab? Nah,
Oke, baik, Kak Sarika. Saya langsung jawab ya. Ya boleh, Elras silakan. Pertanyaannya mengapa dalam pembuatan portofolio harus menggunakan Figma? Oke, jadi sebelumnya Figma itu merupakan aplikasi desain yang berbasis code dan prototyping untuk proyek digital, terutama dalam bidang UI UX. Figma ini sangat berjasa bagi kita atau bagi para desainer sebagai prototype produk seperti website dan aplikasi. Yang sekali UI UX desainer yang telah bekerja menggunakan Figma, dan itu merupakan kelebihan Figma karena itu Figma itu telah digunakan oleh para kalangan profesional dalam sebuah perusahaan maupun organisasi ya, dalam menggunakan Figma dalam proses prototyping mereka. Nah, maka dari itu penggunaan Figma itu merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk membangun proyek-proyek, dan kemudian kalian bisa mencantumkannya pada link atau tautannya pada deskripsi CV kalian. Begitu, Kak Sapika. Dan Kak Wisono, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Kak Elra. Semoga membantu ya jawabannya. Kita lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari Kak Bayu. Apakah Figma gampang untuk dikuasai oleh pemula? Lalu semisal terjadi kendala, apakah sudah banyak tutorial menggunakannya di internet? Oke, baik Kak Bayu. Nah, jadi Figma itu sudah banyak sekali itu tutorial di YouTube maupun di internet. Dan bagi pemula cukup mudah karena Figma itu efektif dan lebih bisa diajak untuk multitasking. Jika Kak Bayu bisa pernah menggunakan Adobe XD sebelumnya, jadi Figma itu sama 11-12 sama Adobe XD. Jadi ya tidak begitu sulit, tapi jika kita rajin latihan dan rajin berusaha, maka akan mudah ke depannya. Dan jika ketemu kesulitan atau kendala saat menggunakan Figma, banyak sekali komunitas-komunitas yang ada pada Figma, seperti Facebook dan Telegram juga ada. Maka Kak Bayu nanti bisa juga untuk bertanya kepada para sebelumnya yang sudah ahli dalam penggunaan Figma. Seperti itu, Kak Bayu. Oke, Kak Elras. Banyak banget nih ternyata ada pertanyaannya ya. Kita lanjut ke pertanyaannya. Siapa dulu nih, bentar. Karena Diva. Nih katanya mau nanya Kak, sebelumnya maaf nggak bisa unmute. Oke, nggak apa-apa. Jadi keunggulan Figma itu sendiri yang sebagai pembeda dengan software lainnya tuh apa ya Kak? Wait. Jadi keunggulan Figma itu ada banyak sekali kelebihannya. Yang pertama itu dapat bekerjasama dalam sebuah proyek dan dapat berkolaborasi dalam waktu yang real time. Apa maksudnya? Artinya itu kita dapat membuat proyek nih, dan kita itu juga bisa menggunakannya dengan 2 akun. Contohnya itu seperti kayak Google Doc. Nah, ya kan? Jadi Google Doc itu kan kayak satu dokumen tapi bisa dikerjakan oleh 2 orang lebih. Nah, lalu yang kedua itu aplikasi Figma itu adalah aplikasi yang lengkap menurut saya dan sebab bisa. Sebab Figma itu dapat membuat atau menyiapkan prototipe web yang sangat mudah, dan aplikasi ini atau aplikasi Figma itu sudah didesain sedemikian dalam membuat prototipe. Jadi yang belum tahu prototipe itu ya kayak demo aplikasinya gitu. Misalkan kalian ingin membuat desain web,
Nah, maka nanti prototipe itu adalah tampilan web di umum ya, tampilan desktop. Dan yang ketiga itu Figma itu berbasis cloud tanpa perlu instalasi. Nah, Figma sendiri itu bisa, menggunakan, setahu saya menggunakan dua versi, bisa web dan bisa juga aplikasi. Tetapi karena untuk menghemat kinerja laptop kita bisa menggunakannya yang versi web. Nah, dengan hal tersebut kita tidak perlu menginstal di laptop kita. Nah, hal ini memungkinkan untuk memaksimalkan penggunaannya seperti itu karena Diva. Oke, juga Figma bisa diakses ya Kelras di website, jadi nggak harus nge-download dulu gitu ya. Betul, Kak Safika. Ya, jadi lebih enak. Terus tools-nya tuh, fiturnya juga udah banyak banget. Jadi kita bisa nih buat buat portofolio di Figma lebih mudah pokoknya. Udah banyak tutorialnya juga ya Kelras di YouTube ya. Kita bisa belajar dari YouTube juga. Oke deh, kita lanjut ya Kelras ke next pertanyaan dari Kak Catherine Hana. Nih Kak Catherine Hana mau bertanya nih, katanya perbedaan atau keunggulan aplikasi Figma dengan aplikasi pembuat portofolio yang lainnya tuh apa? Bisa dikasih tahu nih Kak Elras bedanya apa gitu untuk lebih rincinya. Nah, oke. Jadi kelebihan Figma itu, nah, yang pertama itu dia itu banyak plugin tambahan yang tersedia. Nah, apa sih plugin itu? Nah, jadi plugin itu fungsinya itu untuk meningkatkan produktivitas bekerja dalam aplikasi Figma. Contoh plugin itu ya seperti kurang lebih kayak ekstensi gitu, extension pada Chrome kalian atau browser kalian. Nah, tujuan ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam membuat tampilan UI atau UX yang kita buat. Contoh plugin yang ada di Figma itu banyak banget tentunya. Yang pertama itu ada Unplace, itu untuk mengambil foto-foto objek manusia. Ya, misalkan kalian ingin menambahkan objek manusia ke dalam desain kalian, nah itu bisa menggunakan Unplace, dan itu rata-rata itu website itu atau isinya itu bisa digunakan untuk komersial atau bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, dan tentunya juga banyak sekali yang lain sebagainya. Dan yang paling penting, Figma itu bersifat gratis, ya kan? Jadi kalian tidak perlu memakan biaya karena Figma itu berbasis cloud tentunya. Yang jika kalian ingin upgrade atau untuk ke versi Pro-nya itu bisa. Dan apa bedanya? Kalau setahu saya untuk Figma gratis itu, dia itu dibatasi untuk penggunaan kolaborasi. Misalkan kalian membuat project, tapi-nya itu hanya bisa untuk 3 akun. Dan jika kalian ingin menambahkan orang lain, jadi 4 atau 5, itu kalian bisa untuk upgrade ke versi Pro-nya. Dan tentunya itu bisa menggunakan biaya. Dan itu bersifat opsional ya, tergantung kebutuhan kalian. Seperti itu, Kak Catherine Hana. Oke, terima kasih Kak Elras. Semoga membantu ya Kak Catherine jawaban Kak Elras. Oke, ada yang mau bertanya lagi ke Kak Elras nih? Kak, saya mau tanya. Silakan Kak Novia. Penggunaan aplikasi Figma bisa untuk apa saja sih selain pembuatan portofolio? Terima kasih. Nah, untuk penggunaan aplikasi Figma itu banyak sekali ya tadi. Salah satunya bisa buat portofolio,
Lalu bisa juga untuk membuat tampilan halaman aplikasi, seperti tampilan aplikasi mobile, web, dan juga kalau kalian, Figma itu juga bisa digunakan untuk membuat kayak konten-konten kayak apa tuh, kayak buat IG gitu bisa, buat posting di Facebook bisa, buat halaman sampul Facebook juga bisa. Dan tentunya banyak sekali keunggulan-keunggulan Figma yang tentunya Figma itu ingin memanjakan konsumennya lebih dalam penggunaannya gitu. Ya, jadi nggak cuman buat portofolio aja ya, di Figma bisa buat banyak ya konten-konten di IG bisa ya. Ya, bisa sekali. Bisa buat aplikasi juga ya di sini markupnya gitu. Betul. Oke, terima kasih Kak Elras. Abis ini kita langsung ada sesi dokumentasi dan absensi ya. Nanti ada sesi dokumentasi dan absensi, nanti teman-teman bisa absen dan nanti linknya kita share di chat box. Lalu nanti di akhir acara bakal ada pengumuman nih pemenang terbaik. Maksudnya dari penanya terbaik nanti kita bakal umumin 2 orang. Oke, kalau yang bisa on cam bisa dinyalain kameranya untuk ini dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita langsungnya share ya di chat box. Ini kita mau langsung kasih tahu pemenangnya nggak nih? Pemenang penanya terbaiknya nih. Kak Elras, boleh dipilih penanya terbaiknya ya? Langsung diumumin aja. Oke, baik Kak Sabika. Siapa ya kira-kira yang pemenangnya untuk penyanyi terbaik kali ini? Ayo, siapa nih? 2 orang ya, Kak Elras? Oke, jadi pemenang penyanyi terbaik pada latihan pembuatan website portofolio menggunakan Figma adalah Kak Wiwi dan Kak Katrin. Yeay. Selamat untuk Kak Wibi dan Kak Catherine. Nanti kita dihubungin ya buat pemenangnya ya, Kak Elras ya. Betul. Oke. Saya alihkan ke MC lagi ya. Silakan Kak Anggi. Oke, Kak Wibi.
Oke, terima kasih Syafika. Seru banget sih tadi pemaparan materinya dari Kak Eras dan juga ada pelatihan-pelatihannya yang semoga ya, dan semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua, apalagi dalam proses melamar pekerjaan, karena pada saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membutuhkan portofolio seperti itu. Karena sudah berakhir juga rangkaian acara kita dan waktu juga menunjukkan waktu yang sudah cukup siang dan teman-teman mungkin ingin melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya selaku MC ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini, dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman bisa langsung diisi ya absensinya. Terima kasih. Oke, Thank you, silakan guys. teman-teman langsung diisi absensinya ya. Ya, untuk linknya ada di chat box ya, chat box Zoom. Terima kasih. Thank you, guys. See you next time.